Anissa Bani, saya Srihartati. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi hukum mutasi dengan guru pengajar Ibu Masita. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan soal pertama. Gambar berikut ini menunjukkan mutasi kromosom. Pembahasan mutasi kromosom yaitu mutasi yang disebabkan oleh perubahan struktur kromosom atau perubahan jumlah kromosom. Mutasi kromosom lebih dikenal dengan istilah variasi kromosom atau aberasi. Jenis mutasi kromosom yaitu delesi, mutasi karena kekurangan segmen kromosom. Yang kedua, duplikasi, mutasi karena kelebihan segmen kromosom. Selanjutnya, inversi, mutasi yang mengalami perubahan letak gen. Yang keempat, translokasi, non-resipirol atau homozigot, pertukaran kedua segmen kromosom homolog dengan kedua segmen non-homolog. Yang terakhir, translokasi non-resipirol atau heterozigot, pertukaran atau tepatnya pindah tempat satu segmen kromosom ke kromosom non-homolog. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya saya akan alihkan ke Anissa Bani. Baik, saya akan menjelaskan dari Madalia Faza nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Peristiwa mutasi gambar tersebut adalah delesi, mutasi karena pengurangan segmen kromosom. Duplikasi, mutasi karena penambahan segmen kromosom. Translokasi, mutasi karena pertukaran segmen kromosom. Inversi, mutasi karena kromosom berpilih sehingga terjadi perubahan letak yang berlawanan dengan posisi sebelumnya. Katelasi, mutasi dua kromosom yang menyatu yang membentuk lingkaran. Baik, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Srihartati. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anissa Abani. Mutasi yang terjadi pada potongan DNA tersebut. Pembahasan mutasi adalah perubahan susunan materi genetik yang dapat diwariskan. Mutasi terdiri dari mutasi DNA, mutasi gen, dan mutasi kromosom. Transisi, pergantian antara basa purin A, G atau pergantian antara basa primidin T ke S. Transversi, pergantian basa purin dengan arimidin A ke T atau G ke S. Insersi, penambahan pasangan nukleotida. Delesi, pengurangan pasangan nukleotida. Pada gambar di atas, AGT pada DNA berubah menjadi TSA pada DNA mutan. Demikian juga STT berubah menjadi GAA. Jadi, mutasi yang terjadi pada potongan DNA tersebut adalah transversi. Baiklah, saya menjelaskan soal SBMPTN selanjutnya. Soal nomor 1 yaitu tentukan berapa jumlah gamet yang dihasilkan jika genotip yang ada A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C kecil, dan D besar, dan D besar. Jawabannya, genotip sama dengan A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C kecil, D besar, D besar. Gamet sama dengan A besar, B besar dibagi menjadi 2 bagian. C besar dan D besar sama dengan A besar, B besar, C besar, D besar. Yang kedua CD yaitu A besar, B besar, C besar, dan D besar. AB dibagi menjadi 2 bagian. CD sama dengan A kecil, B besar, C besar, D besar. Yang kedua, C besar, D besar sama dengan A kecil, B besar, C kecil, D besar.
Cara cepat sama dengan 2N dibagi. Cara cepat yaitu 2 pangkat N sama dengan 2 genotip heterozigot atau berbeda. Yang kedua, 2 pangkat N sama dengan 4 gamet terbentuk. Yang kedua, berapakah jumlah keturunan F1 dari persilangan berikut? Jawabannya, genotip P sama dengan A besar, A kecil, B besar, B besar dibagi persilangan A besar, A besar, B besar, B kecil. Gamet yaitu A besar, B besar, A kecil, B besar, A besar, B besar, A besar, B kecil. F1 sama dengan A besar, A besar, B besar, B besar, A besar, A besar, B besar, B kecil, A besar, A kecil, B besar, B besar, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Jumlah keturunan 4 dengan fenotip A besar, B besar sama dengan 100%. Yang ketiga, tanaman berbunga ungu disilangkan dengan tanaman berbunga putih, di mana sifat ungu dominan terhadap putih. Tentukan macam gamet pada F1 dan tentukan ratio fenotip dan genotip F2. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya menggunakan sistem Garpu, soal monohibrid. Jawabannya B yaitu U besar disilangkan U besar. Sama-sama, maaf saya ralat, U besar yaitu ungu disilangkan dengan U besar putih. Gamet yaitu U besar, F1 sama dengan U besar dan U kecil yang berwarna ungu, dan P2 yaitu U besar, U kecil disilangkan U besar dan U kecil. Gametnya yaitu U besar dan U besar. F2 yaitu U besar, U besar, U besar, U kecil, U besar, U kecil, U besar, U besar. Yang keempat, kacang kapri berbuah lebar, buka kurung B, berkulit licin, buka kurung D, disilangkan dengan kacang kapri berbuah jarang, buka kurung B, berkulit keriput, buka kurung D, di mana sifat lebat dan licin bersifat dominan terhadap alelnya. Tentukan fenotip dan genotip F1. Tentukan macam gamet pada F1 dan tentukan ratio fenotip dan genotip F2. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya menggunakan sistem Garpu, soal dihibrid. Yang nomor 4, B sama dengan B besar, D besar, disilangkan B kecil, D kecil. Buka kurung lebat, licin, buah garang, keriput. F1 sama dengan B besar, B kecil, D besar, D kecil. Buka kurung lebat dan licin. P2 yaitu B besar, B kecil, D besar, D kecil, disilangkan B besar, B kecil, D besar, D kecil. Gamet yaitu B besar, D besar, B besar, D besar. Gamet sama dengan B besar, D besar, B besar, D kecil, B kecil, D besar, B kecil, D kecil, disilangkan dengan B besar, D besar, B besar, D kecil, B kecil, D besar, B kecil, D kecil. F2 yaitu B besar, D besar, B besar, D kecil, D kecil, B kecil, B kecil, D kecil, B kecil, B kecil, D kecil, D kecil. Cukup sekian.
Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.